Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha
yang subhanallah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disarankan dalam mafhum hadis beliau, man sholat fardhain dakhala jannah. Barang siapa yang dapat menjaga sholat di dua waktu dingin dijamin masuk surga. Apa dua sholat dingin ini? Yaitu sholat asar dan sholat subuh. Sholat asar sedang dingin-dinginnya hati, sedang enak-enaknya melakukan aktivitas dunia, keadaan sudah mulai redup mataharinya, sedang enak-enaknya. Tapi bila kita bisa menjaga istiqomah, senantiasa menjaga sholat asar berjamaah, kemudian sholat subuh, yang sedang mungkin dingin-dinginnya cuaca, sedang lelapnya dalam tidur kita, tapi kita tahan semua ini dan kita tetap istiqomah menjalankan sholat subuh berjamaah, maka ini Nabi sabdakan bahwa dijamin masuk surga. Semoga Allah karuniakan taufik ini senantiasa terus hingga akhir hayat kita. Amin. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang mulia, bahkan baginda Nabi memberi kabar gembira dalam satu mafhum hadis beliau, 2 rakaat salat fajar, salat sunnah sebelum salat fardu. Barang siapa yang bisa mengerjakan 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh, itu di sisi Allah nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bisa kita bayangkan, kalau sekarang orang dapat uang 1 miliar atau 10 miliar, itu orang sudah paling bahagia nampaknya satu hari. Tapi kalau kita mendengar hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi, sholat sunnah sebelum sholat fardu subuh 2 rakaatnya itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan semoga limpahan kenikmatan tersebut Allah berikan kepada kita. Amin. Amin. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada yang spektakuler juga. Baginda Nabi memberikan kabar dalam satu mafhum hadis beliau, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seolah-olah di sisi Allah dia mengerjakan sholat sunnah separuh malam. Subhanallah. Sholat isya kita kemarin malam itu di sisi Allah kita seolah-olah mengerjakan sholat sunnah separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah setelah isya berjamaah dan disambung dengan subuh berjamaah, maka di sisi Allah seolah-olah kita ini mengerjakan sholat sunnah semalam subuh. Padahal tadi malam kita tidur, tapi di sisi Allah kita diberi ganjaran pahala seperti mengerjakan sholat sampai pagi. Maka baginda Nabi menyampaikan dalam mafhum hadis beliau, seandainya orang-orang munafik mengetahui pahalanya sholat subuh berjamaah, tidaklah mereka ini akan mendatangi sholat subuh walaupun harus merangkak di atas tanah, karena begitu besar pahala yang Allah berikan. Dan kenikmatan mana lagi yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang besar. Saat ini Allah beri kita kekuatan untuk menjalankan semua itu. Maka patut kita syukuri, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah, dan semoga ketaatan ini hingga akhir hayat kita. Amin. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketetapan setiap manusia yang lahir ke atas dunia sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai nanti manusia yang terakhir lahir menjelang hari kiamat, siapapun dia, pria atau wanita, tua atau muda, miskin atau kaya, hina atau mulia, raja atau rakyat jelata, bahkan apapun agama dan kepercayaannya dan dimanapun dia berada, pasti dan pasti setiap manusia yang hadir ke atas dunia ini semuanya menginginkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan, kemuliaan. Tidak akan kita dapati
Bila kita tanya satu-satu, orang yang menginginkan kecelakaan, kesengsaraan, kebinasaan tidak akan ada. Setiap manusia ingin hidupnya bahagia, baik di dunia yang sementara maupun di akhirat yang abada-abada, selama-lamanya. Hanya saja dalam mensikapi kebahagiaan itu ada yang berbeda-beda. Ada yang merasa manusia ini bahagia dengan memiliki harta yang banyak, sehingga karena dia merasa saya ini hanya bahagia bila saya memiliki harta yang banyak, maka dia gunakan seluruh potensi yang Allah berikan, hari yang 24 jam, tenaga yang Allah berikan, pikiran yang Allah titipkan, semuanya digunakan untuk mendapatkan harta. Sehingga nggak jarang orang yang berangkat pagi sampai pulang pagi lagi usaha untuk mendapatkan harta. Sebahagian yang Allah izinkan bisa mendapatkan harta. Sebahagian berangkat pagi pulang pagi karena memang ketetapan Allahnya dia tidak dapatkan. Walaupun berangkat pagi pulang pagi masih tetap nggak dapat harta. Bahkan untuk mendapatkan harta, manusia ini rela meninggalkan kampung halamannya, bahkan bukan hanya kampungnya, bahkan negeri tercintanya pun ditinggalkan. Begitu obsesinya ingin mendapatkan harta banyak, sampai meninggalkan keluarganya ke luar negeri, berangkat pindah dari Indonesia ke negeri seberang sana hanya untuk mencari harta. Alhamdulillah kalau ada yang dapat. Na'udzubillah, bahkan ada yang niatnya cari harta, pulangnya sudah gak bernyawa. Ini bukan satu dua, sering kita lihat di media sosial, di media televisi, informasi. Ada orang yang berangkat dari Indonesia sampai ke luar negeri, pulang sudah gak bernyawa lagi. Bukan harta yang dia dapatkan. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang berpikir saya ini bahagia bila saya punya pangkat. Maka seluruh potensi yang Allah berikan dia gunakan untuk mencari pangkat. Sampai pangkat tertinggi dia dapatkan, bintang 2. Tapi kata ketetapan Allah, waktu belum jadi bintang, dia bisa kumpul dengan keluarganya. Malah setelah dapat bintang gak bisa kumpul sama keluarganya. Setelah dapatkan pangkat jabatan, bukan kebahagiaan, tapi ada juga yang diberi pangkat jabatan Allah beri kebahagiaan. Maknanya tidak semua dalam pangkat jabatan itu ada kebahagiaan. Maknanya tidak semua dalam harta ada kebahagiaan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah meletakkan kebahagiaan manusia tidak dalam harta, tidak dalam pangkat jabatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan manusia hanya di dalam mengamalkan agama secara sempurna. Siapapun dia, orang kota, orang desa, orang miskin, orang kaya, bila dia amalkan agama pasti bahagia. Kita baca sejarah sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada kisah yang fenomenal. Hampir semua umat Islam mungkin mengetahui kisah ini. Sampai namanya ditulis di papan masjid. Itu namanya Bilal. Bilal itu bukan petugas azan, bukan. Bilal itu satu orang sahabat di zaman Nabi SAW yang beliau ini mengawali kehidupannya menjadi seorang budak. Seorang budak Habsyi. Di zaman dulu di tanah suci Mekah Madinah itu ada perbudakan yang dia ini dibeli badannya, dimiliki oleh satu orang kaya. Kalau sudah jadi budak, sudah nggak punya lagi, jangankan harta, bahkan dirinya pun milik tuannya. Sayyidina Bilal sebelum beriman kepada Allah, beliau ini seorang budak. Bahkan begitu
Zolimnya tuannya ini kalau mau naik kendaraan unta, itu Sayyidina Bilal itu suruh jongkok dijadikan anak tangga. Begitu zolimnya. Tetapi ketika Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu beriman kepada Allah, mengamalkan agama secara sempurna, bahkan ketika baginda Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diizinkan bisa jalan di dalam surga, ketika Isra wal Mi'raj, beliau jalan ke dalam surga, beliau dengar itu ada suara terompah, ada suara jejak langkah. Yang dikenali ini suara langkahnya Bilal. Orangnya masih di dunia, tapi kabarnya Sayyidina Bilal ini sudah masuk ke dalam surga. Ketika kita amalkan agama secara sempurna, bahkan bukan hanya di akhirat Allah muliakan, di dunianya pun Allah muliakan. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika belum beriman, belum beramal, hidup sebagai budak, tetapi setelah beriman dan beramal, mengamalkan agama secara sempurna, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu meninggal sebagai gubernur. Ini sebagai contoh bahwa bila manusia ini amalkan agama secara sempurna, maka di dunia Allah akan beri kebahagiaan, Allah akan beri kemuliaan. Begitupun nanti di akhirat. Kita semua mungkin sama cita-citanya. Bahkan mungkin bukan hanya kita umat Islam, umat-umat yang beragama lain pun mereka akan bercita-cita kalau mati itu mau menempati tempat yang menyenangkan, yakni di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam keterangannya tidak ada jaminan bagi orang yang tidak beragamakan Islam itu bisa masuk surga. Tapi bila untuk umat Islam sudah ada jaminan. Dalam kitab Mutabaq al-Hadis karangan Maulana Yusuf Al-Kandahlawi itu diterangkan nanti akan ada perbincangan ahli neraka. Di dalam neraka nanti akan ada perbincangan antara orang yang tidak beragamakan Islam dengan orang Islam. Orang yang ketika di dunianya beriman kepada Allah dengan orang, mohon maaf ya, kafir. Itu nanti akan ada perbincangan seolah-olah dicemooh orang yang ketika di dunia beriman kepada Allah. Wahai kamu, bukankah dulu ketika di dunia kamu beriman kepada Allah? Bukankah ketika di dunia kamu seorang muslim, lantas apa yang membedakan antara kamu dengan kami? Ketika di dunia memang kami tidak beriman kepada Allah dan sekarang kami masuk neraka, tetapi engkau ketika di dunia engkau beriman kepada Allah, tetapi kenapa engkau sama-sama dengan kami masuk neraka? Maka orang yang beriman dia akan katakan, sungguh aku ketika di dunia beriman kepada Allah, tetapi karena kehilafanku melakukan satu dosa, sehingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala aku dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkannya ke dalam neraka ini sebab dosa-dosaku. Maka mendengar percakapan ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, demi keagungan dan kemuliaanku, angkat semua orang-orang yang di dalam neraka yang mereka ini pernah satu kali saja mengucapkan la ilaha illallah. Kita bukan satu kali, Pak. Bahkan kita mengimani la ilaha illallah, bukan hanya kita ucapkan, tapi dengan keimanan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka bila umat Islam ini ada jaminan, Pak. Walaupun gak ada jaminan, kita ini gak masuk dulu ke neraka. Tapi kalau jaminan masuk surganya sudah ada. Dan setiap kita mungkin sama. Setiap laki-laki dan wanita punya cita-cita yang sama. Kita ini akan menginginkan menempati tempat yang begitu menyenangkan, yang kabarnya surga itu belum pernah terlihat oleh mata, yang kabarnya surga itu tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan terbesit dalam hati keindahannya surga itu belum pernah bisa. Jadi kalau ada sekarang menggambarkan surga,
itu belum, Pak. Belum seperti apa yang aslinya itu belum. Hanya digambarkan di dalam surga itu nanti akan ada pohon yang rantingnya dari emas, kemudian dari istana-istana yang terbuat dari batu zabarzah, kemudian semennya terbuat dari permata, batu batanya dan lain sebagainya. Itu belum seperti yang kita bayangkan, itu enggak. Keindahannya itu lebih daripada itu. Maka setiap kita mesti memiliki cita-cita. Kita mesti memiliki cita-cita ingin menempati tempat yang mulia, yaitu surganya Allah. Maka tidak ada yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah kecuali iman dan amal. Yang iman dan amal ini wajib dimiliki oleh laki-laki dan wanita. Yang iman dan amal ini wajib dimiliki oleh laki-laki dan wanita. Maka di zaman sahabat, usaha atas iman dan amal itu dilakukan oleh laki-laki dan wanita. Bukan hanya laki-laki mengusahakan keimanan, bukan, tetapi wanita pun mengusahakan keimanan juga. Bahkan dalam usaha mengusahakan keimanan, para sahabat itu bukan seperti kita, Pak. Masya Allah, ini kita alhamdulillah nih. Untuk meningkatkan iman kita duduk-duduk, makan-makan seperti ini. Tapi di zaman sahabat, di zaman sahabiah, untuk meningkatkan keimanan mereka harus berkorban. Yang korbannya itu bukan hanya harta, tetapi mesti mengorbankan, bahkan nyawa pun dikorbankan untuk meningkatkan iman dan amal. Kita di sini alhamdulillah, setidaknya kita sudah buat usaha. Inilah usaha kita untuk meningkatkan iman dan amal. Karena yang kita pahami, untuk jasmani supaya kuat, ada asupan makanan yang harus kita masukkan ke dalam jasmani kita. Karbohidrat misalnya, protein dan lain sebagainya. Tapi untuk meningkatkan keimanan, apa yang mesti kita masukkan ke dalam diri kita, ke rohani kita? Firman Allah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk bermuzakarah, membicarakan tentang hari akhirat, tentang alam akhirat. Ini usaha kita untuk meningkatkan keimanan kita. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi waktu hidup di dunia ini sesaat, sebentar. Berapa lama? Satu mafhum hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sabdakan, usia umatku tidak jauh dari usiaku. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tutup usia, meninggalkan dunia ini, wafat di usia 63 tahun. Mungkin di antara kita sudah hampir mencapai 60, atau mungkin ada yang sudah lewat. Kalaupun kurang, nggak banyak. Kalaupun lebih, nggak banyak. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat, yang sesaat ini, jadilah kita insan, manusia yang cerdas, sebagaimana yang disabdakan Nabi. Manusia yang cerdas, manusia yang pandai, bukan yang dia bisa menciptakan pesawat, bukan. Bukan yang dia bisa menciptakan kapal selam, bukan. Manusia yang cerdas, manusia yang pandai, Nabi sabdakan, dialah yang senantiasa mengingati maut dan memperbanyak bekal untuk menghadapi kematian. Sekarang apa yang bisa kita siapkan bekal untuk kematian kita? Adakah harta kita yang Allah titipkan bisa kita bawa masuk ke dalam kubur? Tidak. Harta ini akan menemani kita selagi harta ini kita belanjakan di jalan Allah. Kita sedekahkan, kita sumbangkan, kita berikan ke fakir miskin, anak yatim. Inilah harta yang akan kita dapati kelak di akhirat. Kalau yang kita tinggalkan di dunia belum kita belanjakan, ini hanya akan jadi harta ahli waris, bahkan mungkin habis dibagikan. Harta kita bisa menemani kita ketika harta kita ini kita belanjakan di jalan Allah. Ada pembangunan masjid, kita sumbang. Ada fakir miskin, kita bantu. Ada anak yatim, kita sumbang. Untuk pengajian, harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah inilah yang akan menemani kita. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala,
Maka sebaik-baik bekal untuk menghadapi kematian adalah iman dan amal soleh. Maka untuk meningkatkannya kita mesti buat usaha. 5 tanggung jawab laki-laki beriman. Jadi kita mesti sama-sama ketahui ada 5 tanggung jawab laki-laki beriman. Setelah kita meninggalkan dunia ini nanti, apa yang kita bawa nggak ada lagi, kecuali kita tunaikan tanggung jawab kita. Yang pertama, tanggung jawab laki-laki beriman itu memakmurkan masjid. Bahkan ada penekanan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjidku hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ada kaitan erat hubungannya laki-laki beriman dengan masjid itu erat hubungannya. Bahkan baginda Nabi sabdakan, idza ra'aitum rajula fil masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seorang laki-laki yang sering hilir mudik bolak-balik mondar-mandir ke masjid, bersaksilah kalian bahwa dia adalah orang yang beriman. Maka tanggung jawab kita sebagai laki-laki beriman yang pertama memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua berdakwah. Dakwah ini Pak bukan tanggung jawab ustaz, kiai, bukan. Dakwah itu apa artinya? Mengajak. Kita punya kewajiban mengajak anak-anak kita minimal. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Minimal kita laki-laki, kita punya anak, kita ajak anak kita. Ini alhamdulillah nih bapak-bapak, masya Allah. Ini patut kita bangga nih. Iya, yang membawa anaknya. Kadang-kadang sekarang Pak, filosofinya itu seperti orang mau memandikan kuda. Kalau mau memandikan kuda itu jangan didorong dari belakang. Itu kudanya nggak bisa dimandikan, malah yang mau mandikan masuk rumah sakit insya Allah, ditendang sama kudanya. Itu terjadi Pak di beberapa tempat. Orang tua ingin anaknya jadi anak yang soleh, tapi didorong dari belakang. Ayo nak sana nak ke masjid. Allah, bapak nyuruh saya ke masjid, bapak aja nonton bola aja kerjanya. Sakit itu Pak. Tapi yang baik itu ayo nak kita ke masjid, ditarik anaknya ini. Kalaupun lepas anaknya belum berangkat hari itu, bapaknya tetap masuk masjid. Ini yang betul. Hadirin Allah Subhanahu wa taala berdakwah, mengajak. Minimal siapa yang di bawah kepemimpinan kita, mengajak istri kita mungkin untuk taat kepada Allah. Ada kewajiban kita sebagai laki-laki mengingatkan istri. Dek, adik ini cantik betul lah. Tolonglah dijaga kecantikan adik itu, untuk abang aja lah. Jangan biarkan orang-orang di luar sana itu menikmati kecantikan adik. Apa maksud abang? Pakailah jilbab dek, tutuplah aurat. Kalau di rumah iyalah dibuka gak apa-apa, tapi kalau di luar janganlah dibuka. Minimal mengingatkan. Berdakwah itu minimal mengajak dan mengingatkan. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab laki-laki adalah berjihad. Jihad di sini Pak jangan dimaknai kitol bawa pedang perang, bawa bom dirakit ditaruh di badan maju ke hotel pecahkan bom, bukan hanya itu. Berjihad di sini bisa jadi kita melawan nafsu kita. Ini pun berat juga nih. Nafsu kita nggak mau sholat 5 waktu berjamaah. Jarang Pak nafsu yang ayo kita sholat berjamaah, jarang Pak itu. Nafsu itu pengennya udahlah maghrib bisa aja, udah cocok ini aja. Yang berjamaah maghrib bisa aja, yang lain di rumah. Ini nafsu nih. Yang ini pun harus kita ajak perang ini nafsu ini. Karena nafsu itu ditunggangi sama syaitan laknatullah alaih. Iya, udah kamu kan capek kerja. Itu pun ibadah untuk keluarga. Udahlah maghrib bisa aja. Yang lain itu udah biar urusan satu aja yang rapikan masjid itu. Ini pun bagian daripada jihad. Kalau ibu-ibu, ya ada juga bagian jihadnya. Minimal nggak terlalu banyak keluar rumah tanpa mahram. Ini penting juga. Boleh jadi ibu-ibu tuh boleh keluar, cuman yang pertama atas izin suami, dan kalau yang lebih baik lagi keluar dengan mahramnya. Karena akan lebih terjaga. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tanggung jawab laki-laki mencari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarganya. Ini penting Pak. Daging yang tumbuh
dari harta yang haram, maka bagiannya adalah api neraka. Maka penting sekali kita, walaupun hasilnya sedikit Pak, nggak apa-apa. Untuk apa banyak kalau bukan hak kita? Ini nampaknya orang Masya Allah, jadi nikmat aja mengambil harta orang itu. Apa namanya kalau di korupsi ya? Korupsi itu diindahkan Pak bahasanya. Kemarin saya dengar Ustadz itu, ada Ustadz yang menjelaskan korupsi itu diindahkan Pak. Kalau bahasanya mohon maaf ini, maling. Udah itulah namanya, sama Pak. Walaupun banyak harta, kalau hasil korupsi, hasil maling, nggak baik, nggak apa-apa banyak. Yang penting jangan maling. Udah sedikit dapat maling, nah bahaya itu. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarganya. Kemudian yang kelima, tanggung jawab laki-laki beriman memberikan pelajaran agama kepada ahli keluarganya. Jadi di zaman sahabat itu belum ada pondok pesantren. Nggak ada seperti sekarang Babul Hikmah, pondok pesantren Gontor banyak kan. Kalau di zaman sahabat belum ada pondok pesantren. Yang ada itu majelis bersama Rasulullah. Maka dibuatnya jadi indah. Yang suami-suaminya di zaman sahabat itu kumpul dengan Rasulullah, bermuzakarah. Ketika kembali dapat ilmu itu disampaikan kepada istrinya. Nanti istrinya mengajarkan kepada anaknya. Sehingga di zaman sahabat walaupun nggak ada universitas, nggak ada pondok pesantren, tapi keluar dari rumah-rumah sahabat ini anak-anak yang hafiz Quran, anak-anak yang paham ilmu agama. Kenapa? Karena dari ayahnya, dari suaminya, dari laki-lakinya yang mencari ilmu kemudian disampaikan kepada istrinya. Jadi mohon maaf Pak, jangan beri kesempatan ustadz yang mengajarkan istri kita. Tapi kitalah yang jadi ustadz di tengah-tengah keluarga kita. Gimana caranya kita belajar? Nah ini kami sedang masa belajar ini Pak, Masya Allah, Alhamdulillah. Allah beri kesempatan, kami sedang belajar ambil masa 40 hari saya. Kawan-kawan ambil masa 4 bulan. Sedang belajar. Sehingga nanti apa yang kita dapat, kita bawa kembali ke rumah kita sampaikan kepada istri kita. Minimal anak-anak kita itu tahu huruf alif, ba, ta, sa, jim sampai ya itu dari kita. Jangan sampai anak-anak kita tahu huruf hijaiyah itu dari ustaz. Dan usahakan anak kita minimal Bismillahirrahmanirrahim itu tahu dari kita. Baru nanti selebihnya karena kita kekurangan keilmuan kita serahkan kepada ustaz, nggak apa-apa. Tapi minimal anak kita itu tahu Bismillah, tahu huruf hijaiyah itu dari kita. Memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Contoh, kita beri pengertian, nak, makan minum itu pakai tangan kanan, nak. Ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kekasih Allah Nabi kita. Nabi kita mencontohkan makan minum itu pakai tangan kanan, nggak boleh pakai tangan kiri. Tangan kiri kan untuk yang kotor-kotor, nggak boleh lagi ya, nak. Minimal itu. Nah, makan minum itu sambil duduk, nak. Kalau yang selain manusia boleh makan minum sambil berdiri. Tapi kalau kita mengikuti sunnah Nabi kita, Nabi kita makan minumnya sambil duduk, nak, nggak sambil berdiri, apalagi sambil lari. Itu nggak boleh, nak. Minimal kita beri pendidikan agama dasarnya. Ini tanggung jawab laki-laki. Semoga Allah beri kekuatan kita untuk bisa aman. Amin. Kalau wanita nih Pak, ada tanggung jawabnya juga ini untuk Ibu Budi. Yang pertama menyempurnakan puasa bulan Ramadan. Menyempurnakan puasa bulan Ramadan karena wanita ini biasanya ada tamu istimewa. Kalau biasanya sudah lewat itu, nah ini yang lewatnya karena ada tamu itu, yang di belakangnya harus dibayar setelah tamunya berangkat. Nah ini harus dibayar nih. Jadi jangan nggak dibayar. Maka menyempurnakan puasa bulan Ramadan ini kewajiban. Kalau laki-laki memang sudah alhamdulillah bisa full 1 bulan. Tapi kalau wanita biasanya kedatangan tamu, maka setelah tamunya berangkat pergi, maka disempurnakan setelah Hari Raya Idul Fitri disempurnakan. Ini tanggung jawabnya yang pertama. Kemudian yang kedua, tanggung jawab wanita, yaitu mentaati suaminya. Satu orang wanita yang meninggal dunia dan suaminya ridho kepada wanita ini, maka wajib bagi wanita ini masuk dalam surga. Kalau laki-laki sampai dia punya cucu, orang tuanya ini masih ada hak atas laki-laki. Tapi wanita setelah dia menikah,
surga dan nerakanya itu tergantung dari keridhaan suaminya. Maka penting dipahami, untuk wanita ini penting sekali, setiap apapun yang dilakukan ini usahakan untuk buat suaminya ridho, senang dulu. Pernah satu ketika Sayyidina Aisyah, Fatimah radhiyallahu anha, istri daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sedang bercanda dengan suaminya Sayyidina Ali. Kemudian dalam candanya itu ada satu kata-kata yang kata-kata itu menyakiti hati suaminya Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali dengan perasaan kurang senang, wajahnya menampakkan wajah kurang senang, agak tersinggung. Kata-katanya menyinggung perasaan Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha paham, Pak, suami saya marah ini. Akhirnya dia minta maaf. Dia ciumi Sayyidina Ali, kemudian dia minta maaf itu sambil keliling. Maafkan aku wahai sayangku, maafkan aku wahai suamiku, maafkan aku wahai cintaku. Terus sampai 7 kali minta maaf. Baru Sayyidina Ali tersenyum. Ini kita kadang-kadang suaminya sudah berhari-hari nunggu istrinya minta maaf. Enggak maaf. Kita sebagai laki-laki suami ya kita maafkan Pak, jangan sampai istri kita nanti terjadi ketika diadukan keadaan ini kepada baginda Nabi. Wahai Rasulullah, pernah kemarin satu ketika dalam keadaan kami sedang bercanda, Sayyidina Fatimah mengadukan keadaannya kepada Rasulullah SAW ayahnya. Dalam keadaan kami sedang bercanda ria dengan saya dengan suami, ada satu saat yang Sayyidina Ali itu tersinggung. Kemudian saya minta maaf sampai berkali-kali, sehingga suami saya alhamdulillah Sayyidina Ali memaafkan saya. Maka Nabi sabdakan dalam satu hadis beliau, wahai Fatimah, sungguh bila engkau meninggal dalam keadaan Ali belum memaafkan kamu, maka aku tidak akan menyolatkan jenazah. Maka penting ini, seorang wanita beriman itu usaha mencari keridhaan suami. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab seorang wanita menjaga sholat di awal waktu. Ini tanggung jawab wanita beriman, menjaga sholat di awal waktu. Kalau bisa wanita itu sebelum kumandang azan, itu wanita itu sudah ada di atas sejadah sebelum kumandang azan. Kenapa? Karena ada satu keterangan, dosa menunda waktu sholat. Dosa menunda waktu sholat. Bila dia meninggal dalam keadaan menunda waktu sholat, itu dihukumi di dalam neraka itu satu hukum. Satu hukum berapa lama? Ditanyakan. Satu hukum itu 80 tahun. 1 tahun berapa hari? 360 hari. Satu harinya di akhirat itu 1000 tahunnya dunia. Maknanya menunda satu sholat meninggal dunia itu dihukumi 28.800.000 tahun. Dan summa na'udzubillah, wanita ini termasuk dalam hukum menunda waktu sholat bila waktu sholat sudah tiba tidak segera mengerjakan sholat, diundur-undur. Misalnya zuhur jam 12 misalnya, kemudian dia katakan nanti ajalah jam 1 lah, kan masih zuhur. Iya betul masih zuhur. Bahkan sampai 2:30 itu masih bisa mengerjakan sholat zuhur. Tapi kalau tidak segera mengerjakan, dia katakan nantilah jam 1. Harusnya jam 12 mengerjakan sholat, dia niatnya jam 1 baru mau mengerjakan sholat. 1:30 tamunya datang, sehingga dia tidak bisa lagi mengerjakan sholat. Beberapa hari dia tidak sholat, summa na'udzubillah, kalau meninggal dunia ini terhukumi menunda satu sholat. Maka wanita ini kewajibannya menjaga sholat di awal waktu, bersegera. Karena wanita ini jadi pembentukan karakter anak ini, bahkan 85% ini karakter ini terbentuk dari seorang wanita. Maka penting sekali wanita ini menunjukkan kesolehaannya, sehingga nanti yang jadi idola, jadi apa yang dikagumi itu anak-anak itu ngefans lah, anak-anak itu ngefans sama orang tuanya. Oh nggak ada lagi pokoknya wanita yang paling soleha itu ibu saya lah. Dari kecil saya itu melihat ibu saya itu nggak pernah saya melihat
ibu saya itu buka aurat, nggak pernah melihat ibu saya itu waktu sholat nggak di atas sejadah. Jadi idola. Kemudian yang keempat, tanggung jawab seorang wanita yang beriman memakai pakaian yang menutup aurat, memakai pakaian muslimah yang menutup aurat, menutup Pak. Insyaallah ya Bu ya, ini pakaian yang menutup aurat, bukan membungkus. Kalau namanya bungkus itu cenderung ketat. Permen dibungkus, ada nggak permen longgar bungkusnya? Nggak ada. Permen itu kalau dibungkus cenderung ketat. Tapi kalau tutup, kayak tutup saji, dia cenderung longgar. Sekarang ini lebih banyak nutup aurat apa bungkus aurat? Nah, kita boleh cross check di pasar itu. Itu yang banyak baru bungkus aurat Pak. Nampaknya pakai pakaian tapi lekuknya masih kelihatan. Ini tanggung jawab wanita muslimah, yaitu memakai pakaian yang menutupi aurat, dia longgar, jadi nggak terlihat lekukan tubuhnya. Mohon maaf ini, jilbabnya dipakai, tapi pakai legging, celana ketat, semua naudzubillah. Maka Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, semoga tanggung jawab kita sebagai laki-laki kita bisa tunaikan, dan semoga seorang wanita muslimah pun bisa menunaikan. Karena inilah bekal kehidupan kita untuk menghadapi kematian, hanya iman dan amal soleh. Kita diberi waktu sebentar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia. Gak apa-apa kita hidup susah, tetapi iman kita betul kepada Allah, amal kita mencontoh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa kita punya semuanya, tetapi bila di akhirat nanti kita hanya akan hidup sengsara. Biarlah di dunia ini kita gak punya apa-apa. Biarlah di dunia ini kita bukan siapa-siapa, tetapi kita sebagai hamba Allah, kita umatnya Rasulullah SAW yang punya kewajiban kita beribadah kepada Allah dan berdakwah mengajak manusia kepada Allah sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada kita. Maka kita jalani kehidupan dunia ini terus senantiasa dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga harapan kita akhir hayat kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mati dalam keadaan husnul khotimah, dapat ucapkan kalimat la